bombastic side eye, criminal offensive side eye. Diam-diam mematikan. Waspada bahaya hipertensi di usia muda. Hai teman-teman muda, selamat bertemu kembali bersama saya, Arlina Mulyati. Tren mengejutkan. Menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, 10,7% anak muda usia 18-24 tahun kini mengalami hipertensi atau silent killer. Hipertensi seringkali tanpa gejala namun dampaknya fatal. Stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Gaya hidup modern anak muda rentan karena pola makan yang sangat buruk, stres, dan kurangnya aktivitas fisik teratur. Mengapa anak muda berisiko hipertensi? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, pola makan tidak sehat. Anak muda sekarang sering makan gorengan, makanan cepat saji, makanan instan, minuman manis, dan bersoda, serta makanan yang tinggi garam dan lemak yang memperburuk kesehatan pembuluh darah. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Sibuk main game, nonton, atau kerja di depan komputer, gadget, malas olahraga, kurang aktivitas fisik, membuat jantung harus bekerja lebih keras dan memicu kenaikan berat badan atau obesitas. Jadi tidak heran ya, kalau banyak anak-anak muda sekarang yang kurang beraktivitas fisik, berat badannya jadi naik. Poin yang ketiga yaitu stres berlebihan. Tekanan dari tugas kuliah, pekerjaan, atau masalah pribadi yang berkepanjangan memicu hormon stres yang menaikkan tekanan darah. Poin yang keempat yaitu kurang tidur. Kebiasaan bergadang atau jam tidur yang tidak teratur mengganggu ritme tubuh yang berdampak pada tekanan darah. Poin yang kelima, rokok atau vaping. Merokok, aktif maupun pasif, dan konsumsi alkohol yang berlebih dapat merusak dinding pembuluh darah dan membuatnya menjadi kaku. Kandungan nikotin dan zat berbahaya merusak dinding pembuluh darah. Faktor risiko utama dari hipertensi. Sebenarnya apa sih itu hipertensi? Baik, menurut definisi klinis, hipertensi adalah saat tekanan darah Anda terus-menerus berada di angka lebih dari 140 per 90 mm hidrogram setelah diperiksa 2 kali atau lebih. Sistolik, angka atas, tekanan ketika jantung Anda memompa darah. Diastolik, angka bawah, tekanan ketika jantung Anda sedang beristirahat. Baik, sebenarnya jantung itu tidak beristirahat ya teman-teman. Saat kita bicara tentang jantung beristirahat, itu merujuk pada fase di mana jantung tidak sedang memompa darah, melainkan mengisi ulang dengan darah. Jadi fase ini disebut dengan diastol. Baik. Tekanan darah tinggi membuat jantung dan pembuluh darah Anda bekerja sangat keras. Ini bisa menyebabkan kerusakan seiring waktu. Jadi konsepnya begini. Apa sih itu darah tinggi atau hipertensi? Bayangkan, tubuh kita ini seperti sistem perpipaan di rumah tangga. Jantung itu adalah pompa airnya. Pembuluh darah adalah pipa-pipa airnya. Darah adalah air yang mengalir. Jadi darah tinggi atau hipertensi ini terjadi, teman-teman, ketika tekanan air atau darah di dalam pipa, yaitu pembuluh darah, itu terlalu kuat. Jadi kenapa darah tinggi itu berbahaya? Karena tekanan yang terlalu kuat ini terjadi terus-menerus dan diam-diam. Itulah yang kenapa disebut tadi sebagai silent killer atau pembuluh senyap. Jadi tekanan ini lama-lama akan merusak pipa atau pembuluh darah kita yang membuat pembuluh darah kita itu menjadi kaku dan pecah, seperti pipa yang retak.
Kemudian membuat pompa kelelahan. Jadi jantung harus bekerja secara ekstra dan kuat, keras, yang membuatnya itu lama-lama bisa rusak. Dan faktor pendorong hipertensi di usia muda. Kombinasi antara kebiasaan yang buruk dengan predisposisi genetik mempercepat munculnya hipertensi pada usia dini. Gaya hidup yang buruk, konsumsi tinggi garam, gula, lemak, dan makanan cepat saji atau junk food, stres kronis, tekanan keras kerja, yaitu tekanan kerja, stres kronis, yaitu tekanan kerja, akademik, atau masalah pribadi yang memicu pelepasan hormon peningkatan tekanan darah. Obesitas, kelebihan berat badan yang memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Predisposisi genetik, riwayat keluarga dengan hipertensi secara signifikan meningkatkan resiko seseorang. Dampak jangka panjangnya itu apa? Komplikasi serius. Jika tidak dikendalikan, hipertensi pada usia muda akan menyebabkan kerusakan organ vital yang irreversible. Stroke, peningkatan resiko hingga 4 kali lipat akibat pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Penyakit jantung, serangan jantung, gagal jantung, dan penyakit arteri koroner. Gagal ginjal, kerusakan pembuluh darah kecil pada ginjal yang dapat berujung pada cuci darah. Gangguan penglihatan, retinopati hipertensi yang dapat menyebabkan kebutaan permanen. Penurunan kualitas hidup, kelelahan kronis, sakit kepala, dan penurunan produktivitas kerja atau belajar. Kendali tanda peringatan dini. Beberapa gejala ini bisa menjadi petunjuk bahwa tekanan darah Anda tinggi. Yang pertama, sakit kepala hebat, terutama terasa memberat saat Anda bangun di pagi hari. Yang kedua, pusing dan penglihatan kabur, sensasi berputar atau pusing berputar, dan kesulitan fokus. Yang ketiga, mudah lelah, merasa cepat lelah meskipun aktivitas ringan disertai sesak nafas. Yang keempat, pentingnya pemeriksaan rutin karena sering tanpa gejala. Pemeriksaan tekanan darah secara teratur adalah satu-satunya cara deteksi dini yang akurat. Tips mudah, cek tekanan darah sendiri. Memantau tekanan darah secara berkala adalah langkah penting untuk deteksi dini dan pencegahan hipertensi. Di mana saja, kunjungi puskesmas, apotek, atau klinik terdekat. Anda juga bisa berinvestasi pada tensimeter digital untuk di rumah. Siapkan diri. Duduklah tenang selama 5 menit, hindari minum kopi atau teh, merokok, atau berolahraga 30 menit sebelum pengukuran. Posisi yang tepat. Duduk tegak, kaki menapak lantai, letakkan lengan di meja setinggi jantung, manset terpasang pas di lengan atas. Yang terakhir, rutinitas cek. Lakukan pengukuran di pagi hari sebelum aktivitas dan di malam hari sebelum tidur. Catat hasilnya secara rutin. Strategi komprehensif mencegah hipertensi sejak usia muda. Yang pertama, pola makan sehat. Perbanyak buah, sayur, gandum utuh, ikan. Batasi garam atau tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Makanan olahan, junk food, dan minuman manis. Yang kedua, olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, 5 hari seminggu. Contoh, jalan cepat, lari, bersepeda, dan berenang. Yang ketiga, kelola stres. Lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau luangkan waktu untuk hobi yang menyenangkan. Misalnya menyanyi. Yang keempat, cek kesehatan rutin. Pantau berat badan ideal atau BMI Anda dan periksa tekanan darah secara berkala, bahkan jika merasa tidak sehat. Yang kelima, stop rokok dan alkohol.
Jauhi rokok dan batasi alkohol. Ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa teknik sederhana untuk penurunan tekanan darah cepat. Langkah-langkah yang praktis yang bisa dilakukan kapan saja untuk membantu relaksasi dan menurunkan tekanan darah secara alami. Yang pertama, latihan pernapasan. Tarik napas perlahan 4 detik, tahan 4 detik, dan hembuskan 4 detik. Ulangi selama 5-10 menit. Ini dapat menenangkan sistem saraf Anda. Yang kedua, rendam kaki air hangat. Rendam kaki dalam air hangat selama 15-20 menit. Panas membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan di kepala. Yang ketiga, batasi kafein. Konsumsi kafein yang berlebih dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah sementara. Kenali batas toleransi tubuh Anda. Teman muda, kesimpulan dari materi yang saya edukasikan pada hari ini yaitu lawan hipertensi sejak muda. Hipertensi adalah ancaman nyata bagi generasi muda, namun dapat dikalahkan dengan kesadaran dan tindakan. Kesadaran yang universal, hipertensi tidak mengenal usia. Siapa saja berisiko. Kunci utamanya adalah, teman-teman muda, kunci utama yaitu pemeriksaan rutin dan komitmen pada gaya hidup sehat adalah pertahanan yang terbaik. Jaga tekanan darah Anda demi hidup yang lebih panjang, sehat, dan berkualitas. Semoga teman-teman muda setelah mendengarkan video edukasi tentang waspada bahaya hipertensi pada usia muda ini, teman-teman bukan hanya tahu bahwa hipertensi itu bukan hanya pada orang tua atau lansia, tetapi juga pada kita anak muda di usia dini. Jadi, setelah mendengarkan video ini, kita bisa merubah perilaku hidup yang kurang sehat kita menjadi sehat. Jadi, bukan hanya tahu, tapi mau untuk merubah perilaku yang sehat. Terima kasih sudah menonton video edukasi kesehatan yang telah saya sampaikan. Sampai bertemu di video edukasi kesehatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa